Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam anak-anakku kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya di rumah. Oke, ingat makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, olahraga. Jangan lupa olahraga dan sholat 5 waktu juga dikerjakan. Ingat ya. Kita bertemu lagi mungkin untuk yang kedua ya ini ya. Kemarin lewat Zoom, mungkin kalian lihat Bapak di rumah lewat Zoom, dan sekarang kalian bisa lihat Bapak di rumah juga lewat via Zoom. Via Zoom video. Maaf, Bapak lupa. Oke, mungkin ada yang sudah kenal dengan nama Bapak, mungkin ada yang juga belum. Bapak perkenalkan lagi, nama Bapak Pak Joni Nugroho Atmaja, Bapak wali kelas 4A. Oke, mungkin langsung saja ya anak-anakku. Karena ini video bukan menjelaskan secara langsung di kelas, mungkin Bapak perpendek videonya karena menghemat kuota. Oke, kita langsung lihat ke video selanjutnya. Oke anak-anakku, sekarang kita berada di video penjelasan. Nah sekarang kalian buka halaman 10 pembelajaran kedua. Nah di halaman 10 itu dapat kalian lihat ada 4 gambar, ya kan? Nah, itu ada gambar rumah-rumah. Rumah-rumahnya kok aneh ya, Pak? Beda dengan zaman sekarang. Nah, itulah anak-anakku, namanya rumah adat atau rumah tradisional pada zaman dahulu kala. Dan sampai sekarang masih bisa kalian temukan, tapi sangat sulit sekali. Nah, langsung saja kita jelaskan. Bapak jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah rumah bolon. Rumah bolon itu berasal dari Batak. Batak itu adalah provinsi Sumatera Utara, Medan ya. Nah, yang sampingnya itu ada rumah joglo. Rumah joglo itu berasal dari Jawa Tengah. Rumah joglo itu dibikin dengan menggunakan kayu jati. Nah, yang bawahnya rumah joglo itu ada nama rumah Honai. Aneh kan rumahnya? Unik. Ya, itu adalah rumah Honai. Rumah Honai itu berasal dari Papua. Mengapa Pak dibikinnya rumahnya kayak gitu ya? Karena rumah Honai itu dibangun oleh orang Papua pada zaman dahulu untuk mengurangi rasa dinginnya di pegunungan Papua. Nah sekarang kita lihat rumah pinggir rumah Honai, ada rumah Sao Ata Mosa Lakitana. Rumah itu berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, oke anak-anakku, cukup itu ya halaman 10. Kita buka halaman selanjutnya. Nah, sekarang kita berada di halaman 11. Di halaman 11 itu kalian bisa lihat ada 6 gambar, ada perempuan, ada laki-laki yang sedang menggunakan baju yang berbeda-beda. Nah, itu namanya apa anak-anak? Ya betul, pakaian adat. Pakaian adat itu mencerminkan suatu daerah yang mereka tinggali. Nah contoh dari pakaian adat yang dari suku Jawa, Jawa Tengah yang pojok kiri paling atas, itu nama pakaian adatnya beskap. Itu berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua, suku Minangkabau atau Sumatera Barat, itu nama pakaian adatnya bundo kandung. Nah yang sebelah kanannya lagi ada pakaian suku Dayak, itu namanya sape sepak. Nah di bawah suku Dayak itu ada pakaian lagi, ada orang yang sedang menggunakan pakaian yang berbeda, yaitu dari suku Bugis. Itu adalah namanya baju bodo. Bukan bodoh tidak tahu ya anak-anak, tapi nama pakaiannya baju bodo. Nah baju bodo itu anak-anak, itu adalah baju atau busana tertua di dunia pada saat ini. Nah kita ke kiri lagi, itu ada suku Betawi yang pakai kerudung itu. Nah itu namanya kalau di Betawi, nah itu nama panggilannya di Betawi none. Nah none. Nah itu nama pakaian adatnya. Kalau untuk cewek itu adalah baju kurung ya anak-anak. Nah sebelah kirinya itu ada pakaian adat dari Papua. Kalau pakaian adat dari Papua, kalau buat cowok itu namanya koteka. Kalau buat cewek yang seperti digambar di samping yang kalian lihat di buku itu namanya adalah rok rumbai.
Nah, sudah paham kan? Pakaian adat sudah belajar, rumah adat sudah. Kita tadi belajar rumah adat. Coba yang dari atas itu kan ada suku Jawa, Jawa Tengah. Rumah adat suku Jawa, Jawa Tengah itu apa aja anak-anakku? Rumah adatnya joglo. Ya, betul. Nah, coba kalau itu aja. Senjata tradisional suku Jawa atau Jawa Tengah? Ya, betul, keris. Ya, Bapak harap kalian udah paham ya. Kita lanjut ke lembar selanjutnya atau halaman selanjutnya. Nah, anak-anakku, sekarang kita berada di halaman 12. Di halaman 12 itu ada menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Nah, anak-anakku, kita kan tadi udah belajar tentang rumah adat, sudah belajar tentang pakaian. Tiap daerah berbeda-beda, bukan? Ada yang dari Papua tadi beda, ada yang dari Jawa Tengah beda dengan Papua, nah, dan lain-lainnya. Nah, gimana cara kita untuk mempersatukan atau menjadi saudara dengan mereka yang berbeda-beda? Caranya bagaimana? Nah, coba kalian baca yang di situ ada tulisan Manado dalam perbedaan. Oke, nanti dibaca sambil dengar Pak Joni menjelaskan ya. Nah, dalam bacaan tersebut dapat kita ambil kalau di Manado itu sangat menjunjung tinggi persaudaraan anak-anakku. Di situ ada gambar tangan kan? Ada tangan yang banyak sekali saling saling memegang. Ada yang warna hitam tangannya, ada yang kulitnya warna sawo matang, ada yang warna putih sekali, ada yang warna coklat. Nah, apa maksudnya anak-anakku dari gambar itu? Iya, benar. Mereka saling bersaudara, mereka saling bersahabat, mereka saling bekerja sama. Tidak ada yang membeda-bedakan, tidak ada yang mengejek, tidak ada yang merendahkan temannya yang lain yang berbeda-beda. Nah, itu namanya anak-anakku sikap toleransi. Sikap toleransi itu adalah sikap tenggang rasa atau menghargai orang lain. Jadi anak-anakku, misalkan kalian punya teman yang berbeda, warna kulitnya beda, tinggi badannya beda, ada yang pakai kacamata, ada yang nggak pakai kacamata, kalian tetap saling saling bersahabat, saling berteman, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli. Kamu pakai kacamata nggak boleh berteman sama saya. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalian dari cerita tersebut harus belajar. Belajarnya apa Pak Joni? Dari cerita Manado dalam perbedaan, belajarnya yaitu sikap menghargai, sikap toleransi, sikap tenggang rasa kepada teman-teman kalian yang berbeda-beda. Oke, anak-anakku, paham sampai saat ini? Alhamdulillah, semoga paham ya. Kita pindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 13. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman 13. Halaman 13 di situ ada tulisan Indonesia terdiri atas beragam suku dan budaya. Bener kan? Tadi Indonesia memiliki apa? Yang pertama kita belajar apa? Iya, benar, rumah adat. Kedua, kita belajar tentang apa? Pakaian adat. Nah, dengan pakaian, rumah, dan bermacam-macam budaya yang berbeda, kita harus apa tadi? Menjaga persaudaraan kita. Nah, itu sesuai dengan Pancasila anak-anakku yang sering kalian ucapkan pada saat bendera hari Senin, ya kan? Yang Pancasila ada 5. Masih hafal ya? Bapak harap masih hafal. Nah, untuk menjaga persaudaraan kita meskipun berbeda-beda, nah itu sesuai anak-anakku dengan sila yang ada di Pancasila, yaitu masuk ke sila 3. Ada yang masih ingat sila ketiga itu apa? 1, 2, 3. Ya, benar. Sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, apa Pak Joni maksud dari sila ketiga? Nah, itu adalah tugas kalian dulu ya. Nanti kalian tulis di buku tulis. Nah, makna sila ketiga adalah titik. Kalian tulis di buku tulis ya. Oke. Kedua, untuk tugas kalian lagi, berikan contoh sikap dan perilaku yang mengamalkan sila ketiga di rumah, di
sekolah dan di masyarakat atau lingkungan rumah kalian. Oke anak-anakku, sudah paham ya? Oke, nanti akan Bapak tanyakan pada saat jumpa virtual. Semoga semuanya sudah pada menjawab pada saat jumpa virtual ya. Oke, itu tugas buat kalian. Sip, sip. Nah, oke. Sekarang kalian lihat di sebelah kanan tulisan itu yang paling atas ada gambar burung Garuda. Nah, gambar burung Garuda itu adalah lambang negara Indonesia. Nah, di bawahnya itu yang dekat kakinya itu ada tulisan apa anak-anakku? Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Mungkin ada ya. Oke, Bapak kasih tahu. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, sudah paham ya? Semoga paham. Nah, kita sekarang lanjutan ke yang bawahnya. Di situ ada mempraktikkan gerakan dasar tari bungung jumpo. Nah, sebelum kalian belajar gerakan dasar tari bungung jumpo, kalian harus paham dulu tari bungung jumpo itu berasal dari mana ya, Pak? Nah, tari bungung jumpo itu berasal dari Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Itu letaknya di Pulau Sumatera. Oke. Nah, tari bungung jumpo itu adalah tari yang berasal dari Aceh. Nama bungung jumpo itu diambil dari nama bunga kebanggaan rakyat Aceh. Nah, paham? Bungung jumpo itu adalah atau bungung jumpa, kalian biasanya sebut bungung jumpa, itu berasal dari Aceh. Oke. Nah, kalau di luar Aceh, bungung jumpa atau bungung jumpo itu biasa dikenal dengan nama bunga cempaka. Oke, ingat kalau di dalam atau bagi rakyat Aceh namanya bungung jumpa atau bungung jumpo. Sedangkan di luar Aceh, di luar provinsi Aceh, misalnya di Jogja, itu namanya cempaka. Oke, anak-anakku, paham? Ya, semoga dengan video ini kalian bisa paham ya anak-anakku. Sekian untuk pembelajaran kedua. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Nah, gimana anak-anakku setelah kalian menyaksikan video Pak Joni tadi yang simple, sederhana. Semoga kalian paham ya. Bapak nggak bisa bikin video panjang lebar karena durasi kuota itu apa Pak Joni? Karena durasi video terlalu panjang, takutnya nanti memakan kuota kita. Habis kuota malah susah nanti lihat video lagi. Semoga kalian paham. Kalau belum paham, diperhatikan lagi videonya, diputar lagi. Kalau belum paham juga kalian catat di buku. Nanti pas waktu kita jumpa virtual yang sudah kita rencanakan, nanti kalian bisa tanyakan sama Pak Joni. Pak, ini apa ya maksudnya? Nah, gitu ya. Mungkin itu aja. Kita ketemu lagi di hari-hari selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan mengajinya jangan lupa juga. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.